Halo pemirsa, selamat datang kembali di kanal berita kami. Di balik sosok politisi Deddy Mulyadi yang vokal dan tegas, ada seorang pria yang selalu setia mendampinginya. Dia adalah tangan kanan atau orang kepercayaan yang dikenal dengan nama Haji Mumu. Namun, siapa sebenarnya sosok Haji Mumu dan bagaimana kisahnya berkelindin dengan gebrakan terbaru Deddy Mulyadi dalam melawan perusakan lingkungan di Jawa Barat? Mari kita kupas tuntas. Kita mulai dari kisah Haji Mumu. Sosoknya dikenal publik sebagai orang yang sangat dipercaya oleh Deddy Mulyadi. Kepercayaan ini tidak datang begitu saja. Deddy Mulyadi menaruh keyakinan penuh pada Haji Mumu karena kejujurannya. Namun, di balik kesetiaannya, Haji Mumu menyimpan kisah hidup yang pilu. Sejak kecil, ia telah ditinggal wafat oleh sang ibu dan bahkan hingga kini tak pernah mengetahui seperti apa wajah ayah kandungnya. Ia kemudian tumbuh besar di bawah asuhan keluarga angkat yang merawatnya hingga ia bekerja untuk Kang Deddy. Loyalitas dan kejujuran Haji Mumu teruji saat kasus tambang ilegal marak di Jawa Barat. Deddy Mulyadi memberinya sebuah tugas penting, menghadang langsung para sopir truk tambang. Bukan dengan kekerasan, Deddy Mulyadi justru mengamanahkan sejumlah uang kepada Haji Mumu untuk diberikan kepada para sopir sebagai ganti rugi karena harus putar balik. Mu kasihin ke sopir truk seorang 500.000, begitu perintah Deddy Mulyadi yang diungkapkan kembali. Namun, sebuah kabar mengejutkan datang pada tahun 2023. Haji Mumu memutuskan untuk berhenti bekerja dengan Deddy Mulyadi. Alasannya pun sangat mulia. Ia memilih untuk fokus merawat orang tua angkatnya yang sedang sakit. Dalam sebuah kesempatan, Haji Mumu berujar, "Nah, inilah kenapa saya resign dari Kang Deddy. Saya untuk sementara lebih memilih untuk mengurus ibu dulu, biar bagaimanapun lebih penting ibu." Kisah Haji Mumu ini menjadi cerminan bagaimana Deddy Mulyadi memilih orang-orang di sekitarnya. Kini kita beralih ke gebrakan Deddy Mulyadi. Sikap tegasnya yang terlihat dalam menangani tambang ilegal, kini ia bawa ke level yang lebih tinggi. Deddy Mulyadi secara terbuka meminta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk mengaudit potensi kerugian negara akibat masifnya alih fungsi lahan di Jawa Barat. Menurut Deddy, kerugian negara akibat alih fungsi lahan ini sangat kompleks dan berlapis. Pertama, kerugian material dari nilai ekonomi lahan yang berubah. Kedua, kerugian ekologis, seperti hilangnya sumber mata air dan penyerapan karbon karena pohon berganti menjadi beton. Dan yang paling fatal, kerugian akibat bencana seperti banjir yang uang penanganannya berasal dari APBN dan APBD. Belanja Jawa Barat untuk mengatasi bencana saja semisal 2 triliun. Jika bencana bisa dicegah, maka anggaran itu bisa dibelanjakan untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan, tegas Deddy. Salah satu contoh nyata yang diungkap Deddy adalah kondisi di aliran sungai Cikeas dan Cilengsi. Program pelebaran sungai untuk mengatasi banjir terhambat total. Penyebabnya, bantaran sungai yang seharusnya menjadi milik negara, kini telah bersertifikat hak milik perorangan dan menjadi area pemukiman padat. Deddy Mulyadi bahkan berani bertaruh bahwa praktik serupa terjadi di seluruh wilayah Jawa Barat. "Se-Jawa Barat sudah berani taruhan saya, sudah disertifikatkan semuanya," ucapnya dengan yakin. Tak gentar, Deddy Mulyadi mengaku akan berkoordinasi dengan Menteri ATR BPN untuk mencabut sertifikat-sertifikat yang tidak tepat tersebut dan mengembalikan fungsi sungai sebagai aset negara. Ia pun siap jika harus menempuh jalur hukum. Kisah Haji Mumu yang jujur dan berbakti, serta gebrakan Deddy Mulyadi melawan mafia tanah menunjukkan dua sisi yang saling melengkapi, dari lingkaran terdekat yang penuh kepercayaan hingga pertarungan besar untuk kepentingan publik. Bagaimana pendapat Anda mengenai langkah Deddy Mulyadi ini? Tuliskan opini Anda di kolom komentar. Tuliskan opini Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Sampai jumpa.